Ada saat-saat dalam hidup ketika dunia seolah berhenti menuntut dan segalanya berjalan seperti tarian yang telah dihafal jiwa jauh sebelum kita lahir. Momen-momen itu datang tanpa undangan, tanpa rencana, tanpa upaya. Kita tiba-tiba menyadari bahwa semuanya mengalir, pikiran jernih, tubuh bergerak tanpa ragu, dan waktu seolah kehilangan kekuasaan atas kita. Setiap orang, tanpa terkecuali, pernah mencicipi rasa dari momen ini. Seorang pelari yang tubuhnya menyatu dengan napas dan jalan setapak. Seorang penulis yang jari-jarinya menari di atas papan ketik tanpa sadar apa yang sedang dituliskannya. Seorang ibu yang tertawa bersama anaknya tanpa memikirkan apapun selain tawa itu sendiri. Dalam detik-detik seperti ini tidak ada keraguan, tidak ada kebutuhan untuk berpikir, tidak ada analisis. Hanya ada kehadiran penuh, dan dari kehadiran itu, lahir tindakan yang jujur dan tepat. Yang membuatnya begitu indah adalah ketidakterdugaannya. Ia datang seperti angin segar di siang panas, tanpa permisi dan tanpa alasan. Dan sama cepatnya ia datang, ia pun menghilang. Kita tidak bisa menyimpannya, tidak bisa mengabadikannya, dan justru di sanalah keajaibannya terletak. Ia tidak bisa dimiliki, hanya bisa dihayati. Dalam momen seperti ini, kita merasa bebas, bukan karena kita telah melepaskan segalanya, tapi karena kita telah dilampaui oleh sesuatu yang lebih besar. Sebuah keselarasan yang tidak dirancang, tetapi ditemukan. Sebuah kebijaksanaan yang tidak dipikirkan, tetapi dirasakan. Momen-momen ini bukan hadiah dari keberuntungan, tapi undangan untuk kembali pada keadaan alami kita. Keadaan di mana kita tidak berusaha menjadi siapa-siapa, karena kita sudah sepenuhnya hadir. Dan dalam kehadiran itu, hidup menjadi begitu sederhana, dan begitu suci. Flow bukanlah hasil dari kerja keras atau ambisi besar. Ia bukan sesuatu yang bisa ditargetkan, dikejar, apalagi dipaksa. Justru, semakin keras kita mencarinya, semakin ia menjauh. Seperti bayangan di atas air, semakin kita menggapainya, semakin ia beriak dan menghilang. Kita hidup dalam budaya yang memuja kontrol. Kita diajari bahwa jika kita cukup pintar, cukup disiplin, cukup gigih, maka semua akan berada dalam genggaman. Tapi flow bukan ciptaan pikiran sadar. Ia tidak tunduk pada logika atau strategi. Ia tidak muncul dari perhitungan atau paksaan. Justru sebaliknya, flow lahir saat kita berhenti mengendalikan, saat kita cukup berani untuk membiarkan sesuatu yang lebih dalam mengambil alih. Yang muncul dalam keadaan itu bukan suara bising pikiran, tapi diam yang penuh makna. Bukan logika, tapi intuisi. Bukan rencana, tapi respon spontan yang terasa begitu tepat, meski tak bisa dijelaskan. Dalam flow, ada kecerdasan yang berbeda, yang tidak bisa dimasukkan ke dalam tabel atau rumus, karena ia lahir dari tempat yang sunyi, jauh di dalam diri. Penyerahan di sini bukan kelemahan, ia adalah kekuatan tertinggi, karena ia menandakan kepercayaan. Kepercayaan bahwa ada bagian dari diri kita yang lebih tahu, lebih bijak, lebih terhubung dengan kehidupan itu sendiri. Dan bagian itu tidak perlu dikontrol, hanya perlu diberi ruang. Flow bukan teknik, bukan formula. Ia adalah hasil dari hubungan yang utuh antara kita dan saat ini. Hubungan yang tidak dihalangi oleh kecemasan, ketakutan, atau keinginan untuk menguasai. Ketika kita berhenti mencoba menjadi yang terbaik dan mulai benar-benar hadir, sesuatu yang tak terduga terjadi, kita memasuki aliran. Dan dalam aliran itu, kita menemukan diri kita yang sebenarnya, bukan versi yang dirancang, tapi versi yang mengalir alami bersama kehidupan. Dalam tradisi samurai Jepang, dikenal sebuah konsep kuno yang mendalam, yaitu Mushin no Shin, pikiran tanpa pikiran. Bukan berarti kosong atau hampa, melainkan sebuah keadaan batin yang begitu tenang dan terbuka, sehingga segala sesuatu mengalir melalui kita tanpa hambatan. Ini bukan pasif, tapi keheningan yang aktif. Bukan mati rasa, tapi kesadaran yang jernih dan hadir sepenuhnya. Dalam keadaan Mushin, pikiran tidak lagi memaksakan kehendaknya. Ia tidak menilai, tidak menunda, tidak mengatur-atur. Ia hanya menjadi saluran, bukan sumber dari segala keputusan.
seperti samurai yang mengayunkan pedang tanpa berpikir, atau pelukis yang membiarkan kuas bergerak tanpa ragu. Tindakan lahir bukan dari pertimbangan, tetapi dari keintiman yang mendalam dengan momen itu sendiri. Disinilah peran pikiran mulai bergeser. Ia bukan lagi penguasa yang duduk di singgasana, memberi perintah pada tubuh dan perasaan. Ia menjadi pelayan, alat yang tunduk pada kesadaran yang lebih luas, lebih lembut, dan lebih bijak. Saat kesadaran ini mengambil alih, kita tidak lagi sibuk berpikir tentang hidup. Kita mulai menjadi hidup itu sendiri. Flow bukanlah teknik baru, tapi pengingat akan kondisi alami ini. Mushin mengajarkan bahwa kita tidak perlu menciptakan keajaiban, kita hanya perlu tidak menghalanginya. Kita bukan pencipta dari setiap gerak indah, tetapi penerima dan penyalur dari sesuatu yang melampaui batas ego. Dan saat kita berada di dalamnya, identitas kita pun berubah. Kita bukan lagi seseorang yang melakukan sesuatu, kita menjadi perwujudan dari tindakan itu sendiri. Penari menjadi tarian, penyair menjadi puisi, musisi menjadi melodi, tidak ada jarak antara diri dan gerak. Itulah Mushin, keadaan di mana kita tak lagi bersembunyi di balik pikiran, karena kita telah hadir utuh sebagai kesadaran murni. Dan dari tempat itulah, lahir tindakan yang paling jujur, paling bebas, dan paling hidup. Banyak orang mengira bahwa menyerah berarti kalah, bahwa jika kita tidak lagi menggenggam erat kendali, maka hidup akan lepas arah. Tapi ada bentuk penyerahan yang justru menghadirkan kekuatan baru, sebuah surrender yang bukan pasrah, tapi pembuka jalan bagi kecerdasan batin yang jauh lebih luas dari pikiran sadar. Penyerahan semacam ini bukanlah sikap lemah, ia adalah keberanian untuk tidak lagi memaksakan dan membiarkan sesuatu yang lebih dalam bekerja melalui kita. Ia adalah seni yang halus, di mana kita tidak menjadi pasif, tapi juga tidak mendominasi. Kita hadir sepenuhnya, namun tanpa tuntutan. Kita bertindak, tapi tanpa cengkeraman ego. Bayangkan dua anak yang sedang bermain. Yang satu membuat aturan, yang lain menari bebas mengikuti irama. Yang satu memberi struktur, yang lain membawa spontanitas. Mereka tidak bertarung, mereka menari bersama. Begitulah hubungan antara pikiran sadar dan alam bawah sadar saat kita berada dalam flow, bukan saling menguasai, tapi saling mengisi. Dalam harmoni ini, kontrol tidak dihapus, tapi dilembutkan. Kita tetap memiliki arah, namun kita tidak lagi memaksakan bentuk. Kita membuka ruang bagi respons yang muncul dari keheningan, bukan dari reaksi. Dan ketika dua kekuatan ini selaras, lahirlah keanggunan, sebuah gerak hidup yang terasa begitu tepat meski tak pernah direncanakan. Menyerah dalam konteks ini adalah tindakan spiritual. Ia menuntut kepercayaan bahwa ada kecerdasan yang bekerja di balik layar dan tugas kita bukan menguasainya, tapi mendengarkannya. Dan dari keheningan itulah muncul keputusan, gerakan, dan ekspresi yang terasa begitu benar meski sulit dijelaskan. Seni menyerah bukan seni melepaskan semua kendali, tapi seni mengenali kapan saatnya memimpin dan kapan saatnya mengikuti. Dalam tarian ini, hidup menjadi tidak lagi sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan sesuatu yang bisa kita ajak menari bersama. Ada jenis pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan, tapi terasa sangat benar. Ia tidak lahir dari logika, tidak lewat analisis, tidak membutuhkan bukti, namun saat ia muncul, kita tahu. Langsung tahu. Inilah intuisi, suara lembut yang berbicara dari kedalaman, bukan dari keramaian pikiran. Edward Atkinson pernah menyebut intuisi sebagai bentuk pengetahuan yang tak melalui jalan berpikir. Ia muncul seperti bisikan yang tidak memaksa, namun penuh kejelasan. Dalam keadaan flow, intuisi ini menjadi lebih sering muncul. Bukan karena kita memaksanya keluar, tapi karena kita berhenti menghalanginya. Ketika kita tidak lagi sibuk mengatur, merancang, dan mengendalikan, muncul ruang batin yang cukup untuk mendengarnya. Ide-ide datang begitu saja, kata-kata terangkai tanpa usaha, gerakan tubuh menyatu dengan momen, seolah ada tangan tak terlihat yang memandu setiap langkah. Ini bukan kebetulan.
Ini adalah bentuk kecerdasan yang lahir dari keterhubungan kita dengan kehidupan itu sendiri. Namun, kita sering ragu padanya, karena intuisi tidak menawarkan argumen, tidak memberikan alasan. Ia hanya muncul sebagai rasa yang dalam, dan dibutuhkan kepercayaan pada sesuatu yang lebih luas dari pikiran, lebih sunyi dari suara, namun lebih jujur dari logika. Saat kita memberi ruang bagi intuisi, kita mulai mengenali bahwa banyak hal terbaik dalam hidup tidak datang dari perencanaan. Ia datang dari ketepatan yang lahir secara alami. Seperti musisi yang tahu kapan harus berhenti memainkan nada, atau seorang perajin yang tahu kapan sebuah karya sudah selesai, tanpa alasan, hanya dengan rasa. Masuk ke dalam intuisi adalah kembali pada kebijaksanaan tubuh, hati, dan keheningan. Dan ketika kita hidup dari tempat ini, kita tidak lagi merasa harus tahu segalanya, karena yang perlu kita tahu akan muncul, tepat saat dibutuhkan, tanpa paksaan, tanpa ragu. Seperti bisikan lembut yang hanya bisa terdengar oleh mereka yang mau mendengarkan. Ada titik ketika kreativitas tidak lagi menjadi tugas, melainkan napas. Ia bukan lagi sesuatu yang harus dicari atau dipikirkan, tetapi sesuatu yang mengalir begitu saja, karena ia sudah menjadi bagian dari keberadaan kita. Kita tidak lagi berkarya karena harus, tapi karena itulah cara jiwa berbicara. Dalam flow, setiap gerak menjadi ungkapan. Seorang musisi tidak memainkan nada, ia menjadi musik itu sendiri. Seorang penari tidak sekadar menggerakkan tubuh, ia mengizinkan tubuhnya berbicara. Tidak ada jarak antara diri dan ekspresi, semuanya menyatu dalam satu gerak murni yang lahir dari dalam. Kreativitas di titik ini tidak terasa sebagai beban, tidak ada ketakutan salah, tidak ada tekanan untuk menjadi istimewa. Yang ada hanyalah keinginan alami untuk menyampaikan, tanpa motif, tanpa ego. Seperti anak kecil yang menggambar tanpa peduli apakah itu bagus atau tidak, karena yang penting adalah rasa yang ingin dikeluarkan. Dan inilah kebenaran yang sering terlupakan. Kreativitas bukan milik segelintir orang. Ia bukan hanya milik seniman, penyair, atau pemusik. Ia adalah bahasa universal yang berbicara lewat tangan koki, naluri pebisnis, imajinasi arsitek, dan kepekaan seorang ibu saat menenangkan anaknya. Flow tidak mengenal profesi, ia mengenal kehadiran, ia mengenal keaslian. Saat kreativitas menjadi bahasa ibu, hidup tak lagi dibagi antara bekerja dan menjadi diri sendiri. Setiap tindakan, sekecil apapun, bisa menjadi ekspresi jiwa. Memasak bisa menjadi meditasi, menulis laporan bisa menjadi bentuk perhatian, merapikan ruangan bisa menjadi gerak cinta. Kita tidak lagi menciptakan untuk dihargai, tapi karena tidak bisa tidak mencipta, karena dalam mencipta, kita merasa hidup. Dan dalam kehidupan yang mengalir itulah, kita mengenali diri kita yang paling otentik, yang tidak berpura-pura, tidak membuktikan, hanya menjadi, dan membiarkan hidup bicara lewat kita. Ada keajaiban yang terjadi ketika kita berhenti mengejar hasil dan mulai menikmati proses. Ketika kita tidak lagi bertanya, apa gunanya ini, dan mulai merasakan bahwa melakukan ini sudah cukup. Inilah jiwa dari konsep autotelik, tindakan yang bernilai karena dirinya sendiri, bukan karena apa yang bisa didapat darinya. Mihaly Csikszentmihalyi, pencetus istilah ini, menggambarkan flow sebagai kondisi ketika motivasi menjadi murni. Kita tidak lagi menari demi tepuk tangan, tidak menulis demi pujian, tidak bekerja demi pengakuan. Kita melakukannya karena ada sesuatu dalam tindakan itu yang membuat jiwa merasa pulang. Dan anehnya, justru di saat kita berhenti mengejar, tekanan pun hilang, ketakutan gagal lenyap karena tidak ada yang harus dibuktikan. Kita tidak lagi terjebak dalam perbandingan, tidak sibuk menilai apakah kita cukup baik atau cukup cepat. Yang ada hanyalah kehadiran yang utuh, menyatu dengan apa yang sedang kita lakukan. Dalam keadaan autotelik, waktu seakan larut, batas antara pelaku dan tindakan menghilang. Setiap langkah menjadi perayaan kecil, bukan karena akan membawa kita ke suatu tempat, tapi karena langkah itu sendiri bermakna.
Dan perlahan, kita mulai menyadari, kebahagiaan bukanlah hadiah di ujung jalan, tapi hadir dalam setiap langkah yang dijalani dengan penuh kesadaran. Inilah kehidupan yang tak lagi diukur dari hasil, tapi dari kualitas kehadiran. Kita tidak lagi hidup untuk mencapai sesuatu di masa depan, tapi untuk mengalami kedalaman dari momen sekarang. Kita menjadi seperti anak kecil yang bermain bukan karena ingin menang, tapi karena bermain itu sendiri adalah kebahagiaan. Ketika kita hidup dengan jiwa autotelik, kita menemukan kebebasan sejati. Kita tidak dikendalikan oleh harapan, tidak dibebani oleh target. Kita hanya hadir, melakukan, dan menikmati. Dan dari tempat inilah lahir karya, gerak, dan kehidupan yang paling otentik, karena dilakukan bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi karena kita telah menjadi diri sendiri. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa terlalu selaras untuk disebut kebetulan. Kita memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba ia menghubungi. Kita menghadapi dilema, lalu menemukan kalimat di buku yang terasa seperti jawaban. Momen-momen ini disebut sinkronisitas, titik pertemuan antara batin dan semesta. Carl Jung menyebut sinkronisitas sebagai peristiwa yang bermakna secara batiniah, meskipun tampaknya acak secara lahiriah. Di balik logika sebab akibat, ada logika yang lebih halus, resonansi. Ketika batin kita sejajar, dunia pun mulai berbicara dalam bahasa simbol, kebetulan, dan cerminan. Dalam keadaan flow, kita lebih peka terhadap sinyal-sinyal ini, bukan karena kita menjadi mistis, tapi karena kita menjadi lebih hening. Keheningan membuka ruang untuk mendengar pesan-pesan yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan pikiran. Kita tidak lagi hanya hidup di dunia, tapi mulai hidup bersama dunia. Segalanya menjadi cermin. Kejadian-kejadian kecil mencerminkan kondisi batin yang lebih dalam. Orang-orang yang kita temui, pengalaman yang datang, bahkan halangan yang muncul, semuanya mengandung pesan tersembunyi. Bukan pesan yang harus ditafsirkan secara berlebihan, tapi pesan yang mengajak kita untuk melihat ke dalam. Dan karya, apapun bentuknya, menjadi salah satu cermin terkuat. Ia merekam bukan hanya keterampilan, tapi juga keadaan batin sang pencipta. Getaran niat, kedalaman kejujuran, bahkan keraguan yang belum terselesaikan, semuanya tercermin dalam hasil akhirnya. Itulah mengapa karya sejati terasa hidup, karena ia membawa jejak dari perjalanan batin yang otentik. Ketika kita mulai menyadari bahwa dunia luar adalah cerminan dunia dalam, kita tidak lagi mengejar pengaruh semata, kita mulai memperhatikan kualitas kehadiran kita. Karena semakin dalam kita menyelami diri, semakin jelas dunia berbicara kepada kita. Bukan melalui teriakan, tapi melalui bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar hadir. Di awal flow adalah momen langka yang datang tanpa peringatan. Kita merasakannya sesekali, seperti tamu tak terlihat yang menyapa lalu menghilang. Tapi seiring waktu, jika kita belajar untuk hadir, untuk menyerah tanpa lepas kendali, untuk mendengar intuisi dan mencipta dari kedalaman, sesuatu berubah. Kita tidak lagi mencari flow, kita menjadi flow itu sendiri. Inilah titik di mana hidup tidak lagi terasa seperti tugas, melainkan tarian. Kita tidak memaksa arah, tidak menggenggam hasil, tapi juga tidak pasif. Ada kehadiran yang penuh, ada kesadaran yang lembut namun tajam. Setiap tindakan bukan hasil dari perhitungan logis, tapi dari harmoni yang tumbuh dari dalam. Saat kita menjadi flow, manifestasi bukan lagi tujuan, melainkan konsekuensi. Kita tidak lagi bertanya, apa yang harus saya capai? Melainkan membiarkan karya, relasi, dan momen-momen penting mengalir sebagai hasil alami dari keberadaan yang sejajar dengan kehidupan itu sendiri. Kita berhenti mengatur hidup dan mulai mengizinkan hidup mengatur kita. Dalam keadaan ini, pekerjaan menjadi ibadah, bukan karena kita menjadi religius, tetapi karena setiap hal kecil dilakukan dengan jiwa yang hadir. Menyapu lantai, berbicara, menulis email, semuanya bisa menjadi meditasi berjalan.
Tidak ada hal yang terlalu kecil untuk dijalani dengan kesadaran. Dan perlahan, batas antara diri dan kehidupan mulai memudar. Kita tidak lagi merasa harus menjadi sesuatu. Kita cukup menjadi, dan dari keberadaan itu mengalir kebijaksanaan, keindahan, dan keutuhan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi utuh, tidak terbagi antara ambisi dan damai, antara aksi dan diam. Menjadi flow adalah bentuk tertinggi dari hidup yang selaras, bukan karena kita mengendalikannya, tapi karena kita berhenti melawan arusnya. Kita bukan lagi aktor yang sibuk menghafal naskah, melainkan saluran yang membiarkan kehidupan itu sendiri berbicara melalui kita. Tanpa upaya, tanpa paksaan, hanya kehadiran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.